Ya, berjumpa kembali di podcast kami talk show bersama Parlemen di program Parlemen Update yang bisa Anda saksikan melalui YouTube channel solusimedia.id_official ya. Jangan lupa di subscribe. Dan seperti biasa di Parlemen Update kami menghadirkan perwakilan ataupun legislator DPRD Kota Makassar untuk bisa menyampaikan dan memaparkan seperti apa progres ataupun hal-hal yang sedang ditindaklanjuti di lingkup DPRD Kota Makassar yang menjadi perhatian dari Bapak Ibu Dewan di Kota Makassar ya tentunya yang diharapkan itu akan menjadi solusi kemudian menjadi yang terbaik di Kota Makassar ini demi kenyamanan, ketertiban, kedamaian ya dari masyarakat Kota Makassar. Dan hari ini kami kembali berkesempatan menghadirkan ataupun akan berdialog langsung dengan salah satu perwakilan dari Legislatif Kota Makassar. Beliau adalah Bapak Haji Mensani Dengkeca dan duduk di Komisi D DPRD Kota Makassar. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya Pak Haji, Terima waktu kasih tak sama-sama ya Bu. luar Ya, biasa, alhamdulillah seolah ya. berkah waktunya sudah hadir Amin. di perbincangan hari ini dan beliau baru saja memang harus terburu-buru ya sebab ada agenda-agenda yang tidak terduga yang harus memang beliau laksanakan ya karena Pak Haji ini dari dulu sebelum jadi anggota dewan di Kecamatan Biringanaya ya. Eta Malandrea. Eta Malandrea Iya. itu memang sudah dikenal luas oleh masyarakat sebagai tokoh masyarakat yang biasanya concern ya membantu warga-warga yang terkena musibah, terkena bencana, seperti itu ya Ya, Pak Haji. Dan ya Bu. hari ini beliau lagi kedukaan, jadi kami dari tim solusimedia.id juga mengucapkan turut berduka cita yang Ya Bu. sebesar-besarnya ya Pak Haji. Ya Bu. Semoga saudara Makasih. Pak Haji itu bisa diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala Amin. di bulan yang baik ya Ya, Pak Haji. ya. Ya, Pak Haji, di Komisi D DPRD Kota Makassar saat ini apa yang sedang menjadi fokus perhatian, Pak Haji? Ya, alhamdulillah. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada ya dari Solusi media, Solusi ya. Media yang telah memberikan ya undangan kepada kami dalam rangka ya kami dengan hal-hal yang pada DKI pada kesempatan ini hal-hal yang urgen terutama di sosial kemasyarakatan Iya, ya. Kami mencermati bahwa ya memang ada beberapa ya fenomena-fenomena seperti yang baru-baru lagi muncul iya, adanya perang-perang kelompok dengan senjata ya iya, senjata plastik mainan yang punya peluru ya peluru itu seperti heli dan itu juga baru saya mengerti waktu saya kira anak-anak kecil yang biasa main-main tiba-tiba dan itu kalau kena kita pelurunya sakit ya iya, benar. walaupun jeli tapi ya rasanya ini besar gaunnya ini karena di mana-mana kami dari Dapil 3 Tamalanda Biringkanaya sudah sering sekali melihat konvoy Iya, lewat pertama di BTP yang melewati ke belakang ya Roaib sampai masuk lagi di Pacakang kemudian ya bertemu dengan ya teman-temannya lagi di Gor Sudian situ karena iya, kami juga pernah memantau ke sana ya tambah besar dan merasa ya artinya walaupun dia berteriak-berteriak apa semua ya dengan mengacung-mengacungkan senjata plastik itu tapi kami juga sebagian warga merasa wah terganggu sekali ya, dengan adanya konvoy apa sudah istilahnya sudah merasa ya iya, lebih dari yang lain. Jadi solusi kami ya dari uh, teman-teman di parlemen bagaimana bisa mengantisipasi itu tadi dengan adanya edukasi ya iya. bagaimana kepada tokoh-tokoh masyarakat atau kepada Pak RT Pak RT Mhm. supaya masing-masing menjaga lingkungan ya Iya, karena memang sekarang dengan perang Makassar menghimbau apalagi dengan cuaca ekstrim ini iya, masing-masing Pak RT Pak RT kan posko peduli sehingga ya tidak terlalu larut malang ya sampai jam setengah 12 saya sudah apalagi ya setelah taruh itu ya saya ya, demi untuk menjaga hal-hal ya tahu ada apa-apa di wilayahnya sebagian tidak tahu ya nanti media atau ya yang ya, teman-teman media itu kan cepat sekali responnya
kita biasa bertetangga, kita tidak tahu. Kita Ya, tahu media itu muncul viral ya, akhirnya kita juga istilahnya sebagai ini, kita biasa pertolongan. Jadi ya, kami menghimbau kepada teman-teman, ya, terutama Pak RW, Pak RT, LPM juga, ya, semua dengan pihak keamanan, ya, kita menjaga lingkungan dan kalau bertindak sesuai dengan ya, istilahnya sesuai dengan aturan, tidak berlebihan. Intinya edukasi. Kami juga kemarin ya bersama dengan Kapolsek Tamalandria dengan adanya informasi kami lihat di media di TikTok ya, ya dia akan jam-jam 11 malam dia akan masuk BTP kan kami langsung antisipasi ya, lewat di Jalan Raya BTP kami antisipasi dengan Pak Kapolsek alhamdulillah ada 3 yang kami ya yang kita istilahnya tangkap tapi sempat kita ngambil untuk bagaimana bisa ada. ya. Jadi setelah interogasi kita itu ya, yang ini anak baik-baik semua sekolah SMP, baik Ya, semua bapaknya ya semua. Tidak hanya karena ikut-ikutan tadi, ya, benar. tapi warga juga dengan teriak-teriak, apalagi di tengah-tengah malam begitu, ya, yang bawa senjata siapa tahu juga. Di antara itu ada lagi yang bawa busur. Nah itu yang kami ya, tidak pernah lepas ya, dari Rameng semua di ada Makassar ini kami selalu mengedukasi kami punya WA group dan semua wilayah Kota Makassar tahu teman apa yang masing-masing ada di dalam. Saya Ya. kira sementara. Iya, dan di Komisi D ini memang beberapa hal yang menjadi tugas ya dari pengawasan DPRD itu adalah di bidang pendidikan, di bidang kesehatan ya Pak Iya, Haji ya, kemudian di bidang iya, sosial, iya, bidang tenaga kerja iya, ya, itu juga menjadi bagian dari pengawasan ya, karena fungsi legislatif adalah di posisi mengawasi kinerja dari eksekutif tentunya dan menerima masukan ataupun aspirasi dari masyarakat di hal-hal dalam lingkup tersebut iya yang Bu. nanti akan ditindaklanjuti untuk dikomunikasikan dengan dinas teknis yang menjadi Iya, mitra ya iya, begitu. Nah tadi benar menurut Pak Aji Mensani tentang fenomena saat ini ya, ya perang mainan jelly begitu ya, iya, itu sangat meresahkan ya Pak iya, Aji iya, karena biasanya mereka bergerombol dan kemudian itu sudah sedikit mengganggu ya iya, lalu lintas, kemacetan. iya, Nah, ini hal-hal yang mungkin sekarang juga sedang diperhatikan oleh legislatif ini ya. Bagaimana untuk menyikapi hal itu ke depan Pak Aji? Karena ini anak-anak muda ini juga harus lebih terarah di dalam permainan sekalipun seperti itu Pak Aji. iya, Kira-kira bagaimana tanggapannya? iya. Kami dengan peran kami sebagai fungsi pengawasan, ya, Ya, masing-masing di wilayah kami tetap ya ada. Jadi informasi-informasi yang ada, ya, kami selalu itu tadi perang bahwa kita bekerja sama dengan karena kami juga kalau diri sendiri tidak ada yang membantu ya kami kewalahan ya tadi perang-perang Pak RW, Pak RT, pendekatan kita karena setelah kita turun dan melihat anak-anak ini dan ada yang kita tahu pasti kita datangi ya. Ya kalau memang kita kenal orang tuanya kita datangi nah, ini supaya tidak ya ya bebas leluasa ya Pak RW Pak RT ya ya lu dan dua wilayahnya gitu juga peran teman-teman apa pengamanan polisi ya TNI juga makanya di situ peran serta kami dengan Pak Bimas Babinsa ya, jadi kami Dimas rolling Babinsa. jalan ini tidak pernah ya lengah dalam hal pengawasan di wilayah masing-masing Ya, itu ya aktif kembali ya? ini aktif semua Aktif semua ya? Di aktif saat kali itu eh, di mana posisinya Pak Haji Sani? ya, Pak Bimas Babinsa itu rolling ya. Oh, Walaupun dia tetap di kantor, tapi kami siap siaga saja. Seperti kami ini sering berpindah-pindah di mana tempat oke. ya. Seperti Pak RW, seperti kami di BTP itu ya mulai lalu Ya, komunikasi tidak lepas daripada komunikasi apabila ada hal-hal yang ya, membutuhkan bantuan. betul. Eh, tadi yang sempat disinggung adalah bagaimana mengaktifkan posko-posko ya, Iya ya, keamanan Siskamling iya ya. ya Ya, yang itu bisa. sudah sejauh mana Pak? Jadi tindak lanjuti di tingkat kecamatan, kelurahan, sampai di RT saat ini. Ya alhamdulillah dengan lebih awal itu mulai dari di bulan
pelantikan RW Pak RT ini sudah Mhm. langsung himbauan Oh, dari oke. Bapak Wali Kota sudah dengan kondisi ya cuaca yang ekstrim ya, Mhm. karena kalau ada tempat posko begitu gampang kita komunikasi Oke. ya, karena memang di setiap posko itu memang ada call center masing-masing ya Hmm. yang dipegang, apalagi biasa kalau kita di kantor lurah pasti ada juga yang posko ya, terutama biasa ada satpol PP yang di BAKO kan Ya. sampai datang ya. Ya sampai jam 12 malam kita Ya. bubar, tapi tidak lepas orang daripada komunikasi ini supaya lebih walaupun kita sudah bubar ya Ya. cek tetap kayak tapi kembali ya, terutama yang tadi ini Mas Babinsa memang dia ini Ya. ya. Nah, Ya karena apakah ada hal-hal yang perlu diantisipasi dan ditindaklanjuti ditingkatkan begitu di tatanan masyarakat? ya alhamdulillah kami kan selalu punya bekerja dua sisi. Satu sisi kami ya dari segi kantor administrasi, setelah kita kembali ke wilayah itu tadi peserta yang tidak lepas ya, lalu eh, tenang rasanya di rumah ya selama ada begini-begini Iya. cuaca pertama, kemudian ya ini tadi ada perang-perang ya dengan adanya anak-anak kita ya mungkin memang belum ya edukasinya ini tadi belum terlalu ini ya kalau kita langsung sih kita juga tidak bisa semampu langsung, tapi bagaimana ya tadi ini, setelah kita melihat langsung Iya. anak-anak siapa ini ya, kelompok-kelompok mana, kita bisa bertanya ya. Karena saya rasa anak-anak yang sering begitu tidak jauh dari wilayah. Nah, kalau kita sudah ada kalau sudah ada satu kita tahu ya, kita akan datangi mana dia biasa berkumpul. Ya. Nah, kita itu biasa dampingan dengan Pak Humas ya, dengan Babinsa selalu menjaga diri juga. Ya. Ini apakah juga ada hal-hal untuk peningkatan sosial kesejahteraan masyarakat yang dilakukan Pak Sani yang menjadi Pak Haji, yang menjadi pengawasan dari Komisi D khususnya misalnya ada bantuan-bantuan kah kepada masyarakat dan bagaimana dari Komisi D memberikan note ya catatan ya kepada kecamatan, kelurahan untuk bisa menjamin ini bisa tepat sasaran. Iya, alhamdulillah Bu untuk berupa bantuan kami memang ya itu personal pribadi. Memang personal pribadi yang kami kan ya sebagai wakilan warga yang merasa wah nah, ya kami juga pasti punya hutang budi Iya. sama konstituennya bagaimana bisa mengalokasikan ya mungkin ada pendapatan-pendapatan Iya. kita sehingga ya tidak juga apa yang anu ya semampu kita lah. Nah, kita juga bisa berbagi samping juga ini kita ikut artinya peran serta adanya seperti mendampingi Pak Camat, begitu juga kemarin Pak Wali Kota datang di kami ya mendampingi semua sehingga kita mengundang Ya. datanglah juga teman-teman ada anak muda juga ya. Nah, Nah, sejauh ini Pak Haji Mensani, program-program sosial yang sudah digelontorkan oleh pemerintah Kota Makassar, apakah untuk yang bisa mengurangi ya masalah-masalah sosial secara signifikan itu sudah sejauh ini sudah efektif dilakukan, khususnya di pemerintahan baru yang baru saja genap usia 1 tahun ini, Pak? alhamdulillah kami tetap bekerja sama dengan pemerintah Hmm. kota Iya. dengan baik ya sebagai kawasan kami ya mengontrol ya ya dengan adanya sekarang pemerintahnya apalagi kemarin itu pas 1 tahunnya Ya. Bapak Wali Kota Makassar ya Haji Munafir yang memberikan ya capaian-capaian. Alhamdulillah pelayanan-pelayanan di Makassar ini cukup ya. Ya hampir 80% saya lihat progresnya itu layani dengan Dan ya terlayani buat semua intinya itu 80, ya. Dari segi pendidikan, segi tenaga kerjaan, kesejahteraan ya. ya. Nah, betul-betul terasa ya. Kalaupun di sana sini masih ada ya, tapi tidak ada yang masuk. Tidak ada manusia yang sempurna. Ya, benar. Pasti ada saja kekurangan. Tapi Ya. alhamdulillah dengan capaian kurang lebih 80% 1 tahun Ya. pemerintahan Bapak Haji Benar. Munafir dia bersama Ibu Alia Mustika ya, yang mulia Makassar pun mulia. Ya, alhamdulillah kita juga merasakan kota Dewan juga ya tidak terlalu berat sekali beban kita ya karena ada kerjasama yang baik Iya. ya Iya. antara Iya. eksekutif dan legislatif. Ya.
apa yang menjadi saran ya dari Komisi D khususnya ini dari bidang sosial ya kepada dinas-dinas teknis yang nanti akan menindaklanjuti program prioritas dari pemerintah Monafri Arifudin dan Alia Mustika ini agar salah satunya itu bisa tepat sasaran gitu Ya. Pak Haji. Apa mungkin Kami sarannya? kami menghimbau ya di antara kami itu ya, alhamdulillah tidak salah SKPD kami mitra itu Komisi D ada 12. Ya, Kami biasa ya dalam kegiatan kita itu ada kan setiap 1 tahun 3 kali monitoring evaluasi. Pertama dengan anggaran ya, anggaran yang sudah ah, diberikan, sudah di ACC semua ya. Kami itu di bulan nanti di Maret ini nanti mungkin masuk di bulan 4 monitoring pertama apa yang progres ya. untuk Ya, untuk 2026. ya apa yang sudah ya apa yang sudah berupa untuk bantuan atau pelayanan apa atau kegiatan pembangunan apa itu cek semua itu ya. Nah, sehingga kami selalu tidak lepas dari fungsi. Dan betul-betul kalau kami sudah bawa masa sampai begini sudah ini ya, sudah triwulan pertama belum ada yang dikerja, belum Ya. ada yang bisa. Nah setiap itu kan SKPD memang ada sasaran untuk betul-betul. 2026 itu sudah selesai reses ya Pak? Reses baru-baru Oh, kemarin sudah ya. selesai. Jadi Oke. kami kembali dari keluarga dengan menyerah aspirasi Ya. ya. Tapi alih-alih itu ya saya boleh dibilang 60% itu lagi juga masalah infrastruktur, Oke. masalah ya jalan, drainase, kemudian bagaimana mengatasi banjir. Saya kira juga pemerintah kota sudah ya semua sudah ya hanya ya persoalan Yang waktu. paling banyak masih seputar itu Masih ya lagi ya seperti Pak? infrastruktur ya dengan kesenjangan sosial Oh, ya tadi terutama juga kemarin kami dengan Depnaker itu artinya masih kurang informasi sampai hmm. ke tingkat bawah Oh, oke. informasi itu Ya, karena sekarang kita kan pengangguran yang ya, terlalu ya ada kesenjangan sosial itu ya anak-anak kita ini ya apalagi kalau bersifat apatis membuka apa ya. website itu atau apa ya begitu saja kan jadi hanya ya banyak-banyak saya di WA sama Mhm. ibu-ibu, "Dewan, adakah pekerjaan yang bisa dikerja suamiku? Adakah ini apa-apa?" Saya bilang ya, "Saya kalau sementara ini saya tidak ada juga, tapi kalau umpamanya mendaftar Niki apa dia nggak bisa saya fasilitasi seperti baru-baru ini ada pembukaan Alfamart, Alfamart penerimaan karya itu begitu saja. Ya, Kita bantu ya ada ini pembukaan ya kita sana mendaftar kalau punya ya, satu dua ada bisa bantu. Peran-peran kita di situ. ya, Nah kita juga tidak semua bahwa itu seperti ini bilang kita kalau ya, sudah Pak Wali sudah DPR yang ini kan langsung dia tapi ya, pasti penuh perkembangan juga ya. dari perusahaan-perusahaan ya saya kira itu alhamdulillah saya bersyukur sekali kurang lebih ya setelah sudah 15 bulan tugas di DPR alhamdulillah saya belajar ya mana bersinergi Ya, benar. legislatif. Di Komisi D ini memang komisi yang memang sangat terkait ya dengan kebutuhan Iya masyarakat betul-betul ya, Pak Haji menyentuh betul. Mirza. Iya, jadi memang benar-benar Komisi D, Bapak-Bapak Ibu Legislatif di Komisi D itu dituntut untuk bisa lebih dekat kepada masyarakat dan mendengarkan semua aspirasi yang Iya, disampaikan. iya, Karena semua terkait iya, kesehatan, ketenagakerjaan, eh, pendidikan, Badan ya, KB, ya, Balai KB, Bencana, iya. Damkar, Kesra, Iya, terutama ya, benar. Jadi pekerja-pekerja ada sosial. banyak ya Iya memang Bu, untuk iya, kebutuhan iya, masyarakat yang menjadi tuntutan masyarakat itu adanya di iya, Komisi iya. D ya. DP3 perlindungan ibu dan anak, Iya, semua itu. iya. Jadi memang Nah, banyak Pak Haji Mensani Dengkeca ini adalah perwakilan dari Partai P3 ya. iya, alhamdulillah. Partai P3 yang beliau duduk di Komisi D dan Iya. ini sudah merupakan kali yang kedua ya Enggak baru untuk pertama. Baru pertama. iya kali kedua datang di sini. Iya, saya Kali kira kedua apa baru, ketiga ya iya, sudah baru hadir di ya. podcast ini Iya, dan beliau sangat selalu meluangkan waktu sepanjang itu memang menjadi harapan masyarakat yang memberikan informasi-informasi terkini kepada masyarakat. Begitu iya ya Bu, iya Bu, Pak iya Bu, Haji siap, Mensani. siap. Nah saat ini khususnya dalam peningkatan kesejahteraannya tadi masalah ketenagakerjaan, kemudian juga tadi masalah-masalah sosial di masyarakat. Nah, bagaimana menurut Pak Haji Mensani, pemerintah kota sendiri sudah sejauh mana melibatkan
masyarakat dalam program-program peningkatan kesejahteraannya ini? Apakah sudah sangat aktif atau mungkin ada hal-hal yang perlu ditingkatkan lagi menurut Komisi D? Ya, alhamdulillah Bu, kami dengan ya reses angkatan kedua di tahun 2026, 6. 2025, 2026 dengan 8 titik. Kami sudah langsung bertemu langsung karena sarana yang kita diberikan ya dari legislatif bahwa betul untuk bertemu langsung dengan ada beberapa sarana seperti uh, reses, seperti di fungsi pengawasan ya. Nah, itu. Jadi betul-betul kami memberitahu warga ya yang kami undang memberitahu warga bahwa sekarang perkembangan ya Makassar kita sampai sekarang ya apalagi kita juga sudah baik lewat ya baik komunikasi lain apa jadi kami juga tidak serta merta mau menggurui Ya, tapi kami selalu ya informasi yang update ya terutama di bidang pelayanan sosial ya. Ya, yang banyak-banyak itu kan seperti pelayanan sosial di kesehatan. Ya, apabila case yang mau nah, itu persyaratan-persyaratan bagaimana. Karena itu yang paling menyentuh sekali saya, Bu. Banyak sekali kita minta dibantu. Ini tadi juga persoalan ketenaga kerjaan, ya banyak ya yang salah pendidikan, ya. Kami juga membantu, Bu, dalam dinas pendidikan bagaimana di sistem penerimaan murid baru ini supaya merata. Jangan hanya terpaut bahwa ada SMP unggulan karena kemarin Pak Wali Kota bilang sudah tidak lagi unggulan, semua iya, sudah rata. Di mana kita berdomisili kalau di situ nih jangan terlalu banyak jauh melampaui ya sehingga banyak iya, yang dilewati sehingga ada sekolah yang bertumpul di situ terlalu banyak pendaftarnya, ada juga sekolah yang betul-betul sedikit sehingga sama saya kira. Begitu juga ini ya, tinggal menunggu lagi nih salah perubahan, pergantian, ya, mutasi kepala sekolah SD, saya kira regulasi yang baik iya, dengan adanya penyegaran begitu. Ya, nunggu waktu saja ini setelah apakah sebelum Lebaran atau sesudah Pak Wali Kota mengumumkan iya, 55 kepala sekolah SMP, kemudian kurang lebih 302 ya kalau tidaklah SD itu akan semua sehingga pasti muncul wajah-wajah baru lagi dan saya kira iya. lebih baik lagi makan Ya, masa ya depan. karena itu juga menjadi salah satu tantangan di setiap penerimaan Ya, eh, siswa. siswa ya Pak Sani ya Pak Aji. Dan ya, tentunya ini peran dari Komisi D Iya, akan selalu. sangat Iya, dibutuhkan ya untuk melakukan pengawasan dan terus melakukan pendekatan-pendekatan ya Pak Aji Mensani. Semoga masyarakat juga bisa lebih tenang lagi karena selalu itu nih kalau iya, mau masuk penerimaan siswa baru itu sudah nggak pada tenang pasti. ibu-ibu, Bodong. Pasti kami selalu ada saya. Iya, Eh, Selalu minta bantu ini iya, memfasilitasi ya. iya Memfasilitasi yang difasilitasi. penting kami tidak Iya, menyalahi aturan. iya, Sesuai ya. Kalau iya, memang tidak bisa, tidak bisa. Tapi kalau tinggal sedikit-sedikit, nah ya iya, bagaimana lah caranya kita. iya. Karena pasti juga ya saling Ya, baik Pak Haji bantu. Mensani, terima kasih banyak untuk waktunya dan Ya, kira-kira di akhir kebersamaan kita ini di live di talk show ya podcast khususnya di tahun 2026 mungkin ada yang ingin Bapak sampaikan lagi kepada masyarakat tentunya di hal-hal yang terkait bagaimana masyarakat juga bisa mendukung ya program-program dari pemerintah khususnya untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat sendiri. Silakan Pak. ya. Makasih Bu. Saya sampaikan kepada seluruh warga ya, seluruh warga Kota Makassar. Kami sebagai perwakilan ya, Bapak Ibu ya, uh, tidak lepas fungsi dan peran kami sebagai wakil rakyat ya. Ya, Jadi selalu kami mau menerima informasi-informasi kalau memang ada kebutuhan-kebutuhan yang palingnya silakan. Kita akan mengadakan pendampingan ya. Kita akan rapat dengar pendapat sehingga kita bisa menyambung ya. Ada beberapa ini yang kita kasih adanya seperti ya skala seperti di kemarin di rumah sakit Amon ya ada sedikit ya. Sehingga kami datang ya untuk dengar pendapat kami fasilitasi. Kami memanggil
bawah ya, dari manajemen, para mau manajemen, dan kemudian dari dinas kesehatan, kemudian ya juga sebagai kami kan memfasilitasi, bukan istilahnya langsung bilang ah yang salah kamu yang benar, selalu fungsinya memfasilitasi Ya. sehingga ada Ya, baik. Terima kasih Sekarang, banyak Bapak Haji Mensani ya Keca, barangkali itu. Komisi D DPRD Kota Makassar dari Partai P3 ya, Ya, yang sudah hadir kembali di talk show kami di solusimedia.id. Sehat selalu Ki, terima kasih untuk sekali. waktu Amin. Ta dan Amin. sampai berjumpa kembali di edisi berikutnya. Insyaallah. Dilancarkan segala Amin. urusan Ta ya, insya Amin. Allah, dan sehat-sehat selalu Pak, Amin. diberikan kekuatan kesehatan untuk terus menjalani fungsi di legislatif Ya, DPRD amin. Kota Terima kasih Makassar. banyak. Terima kasih Terima Pak Sani. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Dan demikian perbincangan kita di Parlemen Update untuk edisi kali ini bersama Haji Mensani Keca di Komisi D DPRD Kota Makassar, perwakilan dari Partai P3 untuk Parlemen Update edisi kali ini. Berjumpa kembali di edisi berikutnya. Saya Silvana. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak.